Halo, perkenalkan kami Pertama Katoy, NPM 2304239. Sini mau mengerjakan tentang tugas tambahan modul 9 OS. Oke, di sini pertama jelasin tentang readline. Intinya readline itu merupakan salah satu function di input parsing, di mana dia itu eh, kerjanya dia bakal nge-read line dari stream inputs. Biasanya dia itu standard inputs sampai ada new line atau enggak end of file. Terus dia bakalan nge-store string di dynamically located buffer, terus dia bakalan nge-return pointer ke buffer itu atau enggak null kalau misalnya ada error atau enggak udah end of line. Di sini ada contohnya, library-nya biasa aja pakai standard input output, header sama standard library. Terus di sini kita declare dulu pointer line di initialize ke null, terus dia bakalan nyimpan alamat buffer tempat si baris input itu bakal disimpan. Di sini ada dua variabel. Di sini ada variabel len sama read. Kalau len itu buat ngelacak ukuran buffer yang bakalan di allocate. Ini kita initialize ke 0 dulu. Kenapa? Karena buat nunjukin bahwa belum ada buffer yang bakal di allocate. Terus di sini ada read. Ini tipenya beda. Ini tipenya s size underscore t. Ini maksudnya ini tipe ukuran yang bertanda. Variabel ini bakalan menyimpan jumlah karakter yang dibaca termasuk si new line itu. Di sini ada function utamanya, dia bakalan manggil fungsi getLine. Di sini kita pakai getLine karena ini fungsi yang sebenarnya. Karena readline itu seringkali buat wrapper aja di sekitar fungsi ini. Jadi kayak bikin function baru dulu, terus baru kita masukin getLine-nya. Tapi di sini kita pakai yang benar-benar dari dasarnya pakai getLine. Di sini yang pertama ini ke alamat pointer supaya fungsinya ini bisa nge-allocate ulang memorinya. Terus ini ada len, input ke len itu alamat variabel ukuran buffer supaya function ini bisa nge-renew si variabel ini. Terus terakhir ini standard input yang bakalan kita masukin atau user masukin di terminalnya. Jadi ini singkatnya kalau misalnya line-nya itu 0 atau len sama dengan 0, dia bakalan allocate buffer baru. Terus dia bakalan baca karakter dari standard input satu persatu ke dalam buffer. Kalau misalnya buffernya penuh, dia bakalan allocate ulang ke ukuran yang lebih besar. Terus dia bakalan stop reading kalau misalnya udah ada new line atau end of file udah ditemuin. Nah, dia bakalan nambah null terminator buat ngebuat string C yang valid. Terus habis itu dia bakalan ngeperbaruin line untuk nunjuk ke buffer sama line ke ukuran buffer. Terus akhirnya dia bakal return jumlah karakter yang dibaca termasuk new line-nya atau -1 kalau misalnya ada error. Di sini loop utamanya pertama dia bakalan cek kalau misalnya reading-nya itu berhasil atau enggak. Kalau misalnya berhasil dia bakalan cetak. Terus dia bakalan di sini kita pakai %s buat ngecetak string. Karakter new line sudah ada di dalam stringnya. Terus di terakhir bakalan ngebebasin memori yang dialokasikan secara dinamis ya karena untuk mencegah kebocoran memori itu. Intinya itu. Terus next ini startalk itu tuh function buat nge-break string ke beberapa token based on delimitersnya. Kalau misalnya kita langsung contohnya aja. Oh, ini headernya yang standar kayak tadi. Di sini kita pakai delimiter koma. Oke, pertama dia bakalan nge-declare terus initialize array isinya karakter string. Ini cuma buat contoh aja sebenarnya. Nggak harus di-initialize dulu.
ini string yang bakal kita tokenisasi. Ini dipisahin oleh koma, terus di sini bawahnya kita nge-specify kalau tokennya itu berupa koma. Nah gini, jadi dia pakai function strtup. Ini yang pertama, string yang bakalan ditokenisasi, terus ini karakter pembatasnya. Pertama, kayak tadi, ini bakalan ngatur pointer internal ke awal stringnya. Terus dia bakalan scan sampai dia nemuin si pembatasnya ini ya, atau koma. Terus dia bakalan ganti si pembatasnya dengan null terminator atau /0. Terus dia bakalan ngembalin pointer ke awal token pertama, kalau di sini hello kan. Terus yang terakhir dia bakalan nyimpan posisi setelah pembatas yang diganti secara internal. Bisa dilihat di sini, ini loop utamanya dia bakalan lanjut terus selagi ada token yang bisa diekstrak. Kalau misalnya udah nggak ada token yang diekstrak, dia bakalan return null. Terus ini buat mencetak token yang saat itu di read diikuti sama newline. Kalau misalnya kita jalanin code ini, expected outputnya bakalan kayak gini. Hello, terus di setiap komanya bakalan ada newline sampai seterusnya sampai habis. Terus dia bakalan berhenti. Oke, di sini bakalan jelasin tentang kode di TP sama CS. Kode di TP sama CS ini merupakan implementasi dari input parsing dalam form implementasi kalkulator sederhana. Di sini kita pakai library tambahan yaitu readline sama history. Dia bakalan readline ini untuk menyediain fungsi readline-nya. Kalau misalnya tadi kan kita pakai yang benar-benar dasarnya, kita pakai yang wrapping-nya yaitu readline, terus pakai history. History itu buat nyimpan riwayat command yang udah kita masukin. Di sini kita declare function input command. Terus di sini di function input command sendiri declare pointer input buat nyimpen string. Terus dia bakalan nge-start. Ini loop utamanya dia bakalan infinity loop sampai keluarnya itu pakai kalau misalnya kita input exit. Oke, intinya itu. Terus ini algoritmanya. Kalau misalnya inputnya 0, programnya bakalan keluar. Kalau misalnya command-nya nggak kosong, dia bakalan tambahin ke history-nya. Nah, ini bisa diakses sama tombol panah ke atas atau ke bawah, kayak yang biasa kita bisa lakuin di terminal. Di sini ada beberapa perintah. Ada perintah print, sum, sama sub. Sub ini saya tambahin sendiri. Sub ini maksudnya subtract. Kalau di sini intinya print itu dia bakalan ngambil semua teks setelah kata print sampai new line. Terus kalau misalnya udah new line bakalan ngecetak teks dari awalan dengan awalannya ini di print .2 spasi. Terus baru teks setelah kata print tadi. Kalau misalnya nggak ada teks setelah print dia bakalan tampilin error message. Terus ini sum. Kalau sum sendiri simple aja dia bakalan ngemisahin bilangan yang pertama sama keduanya pakai spasi. Terus pakai start talk tadi. Terus dia bakalan
initialize, dia bakalan masukin yang 6 pertama, kedua ke variabel respektifnya mereka masing-masing. Terus dia bakalan convert stringnya ke integer, karena kan tadi kita inputnya cuma integer. Terus dia ngitung penjumlahannya, terus tampilin hasil. Kalau misalnya formatnya nggak sesuai, error. Sub intinya sama aja, tapi ya bakalan dikurang. Oke, kita pindah ke CS. Di CS sendiri sebenarnya lanjutan dari TP yang lebih kompleks lagi, karena dia ada beberapa function yang lebih kompleks lagi. Misalnya kalau di sini kita bisa masukin input 61 sama 62-nya berapa. Di sini pertama kita initialize di 0 dulu. Terus di sini operasi aritmatikanya ada penambahan antara 61 sama 2, terus ada subtract dari 61 sama 2, terus perkalian, terus pembagian, terus ada untuk pembagian ini dia ada error handlingnya sendiri, karena kan bagian dengan 0 kan nggak bisa. Ya udah di sini kalau misalnya 62-nya itu 0, dia bakalan tampilin error message. Terus dia bakalan minta nge-prompt user untuk input lagi. Terus di sini ada sort biasa, dia nggak ada error handlingnya. Terus ini modulus sisa bagian dari 61 sama 2, mirip sama yang division command tadi, dia nggak boleh 62-nya itu 0. Sama aja. Terus ini ada handle untuk swap command-nya. Ini nge-initialize variabel temporary dulu, terus dia bakalan nuker. Intinya gitu aja sih. Terus kesimpulannya dari uh, dari TP, case study, terus tugas tambahan ini kita bisa belajar tentang berapa input parsing functions, dimana yang tadi itu ada readline, terus ada start buat misahin string jadi tokens based on limiters yang udah di assign sendiri, terus tadi fgets dan lain-lain. Terus yang kedua kita belajar tentang input parsing pattern, di mana dia pertama dia bakalan nge-readline dulu, terus dia bakalan kita bisa-bisain pakai delimiter, pakai function startalk tadi. Terus baru dia bakalan di-print. Terus implementasi dari input parsing ini kayak tadi pakai kalkulator sederhana, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Itu aja, terima kasih. Aku nggak mau stop sih.